Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zinadia Madi Fatimah. Saya akan menjelaskan mengenai pandangan ahli terhadap pembaca sastra. Jadi, pembaca mempunyai kedudukan yang penting. Hal ini karena dalam bidang studi sastra, ada bidang kajian sastra yang menitikberatkan kajiannya terhadap peran pembaca. Kajian semacam ini disebut dengan pendekatan pragmatik. Selanjutnya, tokoh yang menonjol dalam pengembangan pendekatan pragmatik adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada Gerard Prince yang dalam Selden terbitan tahun 1985 halaman 109 sampai 110 dijelaskan bahwasanya Gerald mengemukakan teorinya mengenai teori narate yang artinya orang yang diceritai. Narate adalah orang yang kepadanya pencerita menyampaikan wacananya. Narate berbeda dengan pembaca. Pencerita dapat mengkhususkan narate berdasarkan jenis kelamin, kelas, situasi, ras, atau umur. Sedangkan pembaca yang nyata dapat atau tidak dapat bersamaan dengan narate. Prince juga membedakan narate dengan pembaca yang sebenarnya atau pembaca yang dipikirkan penulis ketika mengembangkan ceritanya, dan pembaca ideal atau pembaca sempurna berwawasan yang mengerti setiap gerak penulis tersebut. Bahkan sebuah kecenderungan filsafat modern menekankan peranan pusat pemahaman dalam menentukan arti. Hal ini dikenal dengan sebutan fenomenologi dengan tokoh-tokohnya seperti Husserl, Heidegger, dan Gadamer. Menurut Husserl, objek penelitian filosofis yang sebenarnya adalah isi kesadaran kita dan bukan objek dunia. Dalam teori sastra, pendekatan ini tidak mendorong keterlibatan subjektif yang murni untuk struktur mental kritikus, tetapi suatu tipe kritik sastra yang mencoba masuk ke dalam dunia atau karya seorang penulis dan pada akhirnya sampai pada suatu pengertian mengenai alam dasar atau inti sari dari tulisan tersebut sebagaimana tampak pada kesadaran kritikus. Derrida menganggap jenis pemikiran ini bersifat logosentrik karena menduga bahwa arti dipusatkan pada subjek transendental atau pengarang dan dapat dipusatkan kembali pada subjek lain. Hal ini dijelaskan dalam Selden halaman 110 sampai 111. Selanjutnya, menurut Martin Heidegger, kesadaran kita memproyeksikan benda-benda dunia dan juga pada waktu yang sama ditundukkan dunia oleh kodrat keberadaannya yang sebenarnya di dunia. Oleh karena itu, pemikiran kita selalu dalam sebuah situasi dan selalu bersifat sejarah. Meskipun sejarah itu tidak bersifat eksternal dan sosial, melainkan bersifat personal dan berada di dalam. Selanjutnya, Hans-Georg Gadamer menerapkan pendekatan situasional Heidegger dalam teori sastra. Gadamer menegaskan bahwa sebuah karya sastra tidak muncul ke dunia sebagai seberkas arti yang selesai dan terbungkus rapi. Artinya bergantung pada situasi kesejarahan penafsir. Tertuang dalam Selden halaman 111 sampai 112. Selanjutnya ada Stanley Fish yang mengungkapkan pendapatnya dalam pengalaman pembaca. Stanley berpusat pada penyesuaian-penyesuaian harapan yang dibuat pembaca ketika mereka membaca sepanjang teks pada tingkat rangkaian kalimat. Selain mendukung Fish, ada juga Jonathan Fuller yang kemudian mengkritik, dan menurut Fuller, seorang pembaca adalah seseorang yang memiliki kompetensi linguistik, pengetahuan sintaktik dan semantik yang diperlukan untuk membaca. Pembaca yang berpengalaman tentang teks-teks sastra juga memerlukan kompetensi sastra secara khusus. Jonathan Fuller mengemukakan pendapatnya mengenai konvensi pembacaan. Menurutnya, suatu teori pembacaan harus mengungkapkan operasi penafsiran yang digunakan pembaca. Pembaca yang berbeda akan menghasilkan tafsiran yang berbeda. Jadi menurut Fuller ini, banyak orang atau setiap pembaca itu sering memiliki pandangan atau arti dalam menafsirkan
sebuah karya sastra dengan berbeda-beda. Kohler mengakui bahwa konvensi yang dapat diterapkan pada satu genre tidak dapat diterapkan kepada yang lain, dan konvensi penafsiran akan berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Jadi setiap periode ini menurut Kohler memiliki tafsirannya yang berbeda-beda. Hal ini tertuang dalam Selden halaman 110 sampai 122. Selanjutnya ada Michel Rivater yang mengemukakan pentingnya kompetensi sastra bagi pembaca dalam memahami karya sastra, khususnya puisi. Untuk menghadapi ketidakgramatikalan dalam puisi. Oleh karena itu, Rivater setuju dengan kaum formalis Rusia dalam memandang puisi sebagai sebuah penggunaan bahasa yang khusus, bahasa umum dan praktis dapat digunakan untuk menunjukkan sesuatu kenyataan, sedangkan bahasa puitik berpusat pada pesan sebagai suatu tujuan dirinya sendiri, tertuang dalam Selden halaman 117 sampai 120. Dan yang terakhir ada Isser yang juga tertuang dalam buku Selden terbitan 1985. Ia membagi pembaca atas pembaca implisit dan juga pembaca nyata. Pembaca implisit itu apa sih? Pembaca implisit adalah pembaca yang diciptakan sendiri oleh teks untuk dirinya dan menjadi jaringan kerja struktur yang mengundang jawaban, yang mempengaruhi kita untuk membaca dengan cara tertentu. Sedangkan pembaca nyata adalah pembaca yang menerima citra mental tertentu dalam proses pembacaannya. Sekian penjelasan saya mengenai pandangan Ali terhadap pembaca sastra. Apabila terdapat kurang lebihnya saya mohon maaf. Kritik, saran, masukan, dan juga pertanyaan diterima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.